Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Izzah dengan NIM 858945281 dari UPBJJ Jember Pokjar Bondowoso. Di sini saya akan melaksanakan praktikum ekosistem darat. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak dapat terpisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik mencakup semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem seperti tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, dan lainnya. Mereka saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui rantai makanan, simbiosis, ataupun persaingan. Komponen abiotik adalah bagian tak hidup dari ekosistem yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Contohnya meliputi cahaya matahari, tanah, air, kelembapan, udara, dan lain-lain. Jenis ekosistem yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami, sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidup di dalamnya. Saya akan melakukan pengamatan terhadap ekosistem darat. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan, yang pertama ada lembar pengamatan, yang kedua ada aplikasi barometer, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Saya akan melakukan pengamatan terhadap komponen abiotik. Kondisi cahayanya sangat terang. Suhunya mencapai 27 Celcius. Tekanan udaranya mencapai 1011 HPA. Jenis tanahnya sangat subur. Anginnya cukup kencang. Kemudian saya akan melakukan pengamatan terhadap komponen biotik. Yang pertama yaitu bunga tai ayam. Yang kedua yaitu tumbuhan singkong. Yang ketiga yaitu pohon mahogani. Yang keempat, tumbuhan talas. Dan yang kelima yaitu bambu. Tumbuhan tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana tanaman membutuhkan cahaya, tanah, matahari, air, dan suhu untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu penyerbukan. Yang pertama ada hewan kupu-kupu. Ada hewan kupu-kupu. Yang kedua yaitu belalang. Dan yang ketiga yaitu nyamuk. Yang keempat yaitu laba-laba. Dan yang kelima yaitu semut. Hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik. Mereka juga membutuhkan komponen abiotik seperti suhu, cahaya, tanah untuk berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen, hewan juga sebagai konsumen. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan pada ekosistem buatan. Yang pertama yaitu ada tumbuhan kacang. Anginnya sangat kencang. Cahayanya sangat terik. Kemudian tanahnya subur. Tekanan udaranya mencapai 1010 HPA. Suhunya mencapai 27 derajat Celcius. Yang kedua yaitu tumbuhan jagung.
Yang ketiga yaitu tumbuhan tembakau. Komponen biotik yang keempat yaitu ada tanaman padi. Terakhir yaitu komponen biotik pada tumbuhan cabai. Tumbuhan tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik seperti tadi kondisi cahaya matahari, suhu tanahnya juga. Nah, untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, tanaman juga membutuhkan hewan. Yang pertama ada hewan serangga, ada hewan belalang, kupu-kupu, serangga yang terdapat di padi. Hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik seperti tanah, cahaya matahari, angin, suhu, dan lain-lain. Hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik. Mereka juga membutuhkan komponen abiotik untuk berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah makhluk hidup yang berperan dalam menguraikan sisa-sisa organisme mati, seperti daun kering, bangkai hewan, atau kotoran menjadi zat-zat yang lebih sederhana di dalam ekosistem buatan dan ekosistem alami yang ditemukan, yaitu jamur, bakteri, dan juga cacing. Kesimpulan dari pengamatan hari ini menunjukkan bahwa di lingkungan sekitar, baik di hutan maupun di sawah, terdapat hubungan saling memengaruhi antara komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan abiotik, unsur tak hidup. Interaksi kedua komponen tersebut membentuk suatu sistem ekologi yang dikenal sebagai ekosistem. Hubungan timbal balik ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Demikian pengamatan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.